Kelebihan para penghafal Al-Quran dan caranya. Para penghafal Al-Quran memiliki keutamaan yang besar, baik dari sudut pandang dunia maupun akhirat. Berikut adalah penjelasan terkait kelebihan mereka, disertai dalil dan buktinya. Keutamaan di dunia. Kemuliaan dan kehormatan para penghafal Al-Quran dihormati dalam masyarakat Muslim. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah mengangkat derajat beberapa kaum dengan kitab ini Al-Quran, dan merendahkan yang lain dengannya. Hadis riwayat Muslim. Nomor 817. Bukti. Di banyak komunitas Muslim, penghafal Al-Quran, hafiz-hafizah, mendapatkan penghormatan lebih. Sering dipercaya untuk memimpin salat, menjadi guru agama, atau pembicara dalam acara keagamaan. Kemudahan dalam menuntut ilmu. Menghafal Al-Quran melatih kemampuan berpikir, konsentrasi, dan ingatan. Hal ini membantu para penghafal dalam mempelajari ilmu-ilmu lain. Penjagaan diri dari perbuatan maksiat. Penghafal Al-Quran lebih terjaga dari perbuatan dosa karena mereka senantiasa mengingat ayat-ayat Allah dan merasa malu melanggar perintahnya. Keutamaan di akhirat. Diberikan kedudukan tinggi di surga. Rasulullah SAW bersabda, akan dikatakan kepada penghafal Al-Quran, bacalah, naiklah, dan tartiloh, baca dengan tartil, sebagaimana engkau membacanya di dunia. Sesungguhnya kedudukanmu di akhir ayat yang engkau baca. Hadis riwayat Abu Dawud. Nomor 1464. Tirmidzi. Nomor 2914. Makna. Kedudukan seseorang di surga tergantung pada sejauh mana ia menghafal dan mengamalkan Al-Quran. Pemberi syafaat bagi keluarga. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca Al-Quran, menghafalnya, dan mengamalkan isinya, maka kedua orang tuanya akan dikenakan mahkota pada hari kiamat yang cahayanya lebih terang daripada cahaya matahari. Hadis riwayat Ahmad. Nomor 6689. Bukti. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak keluarga penghafal Al-Quran mendapatkan keberkahan, baik dari sisi rezeki, ketenangan hidup, maupun hubungan keluarga. Pahala yang berlipat ganda. Membaca, menghafal, dan mengajarkan Al-Quran akan mendapatkan pahala yang terus mengalir. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Nomor 5027. Dalil pendukung dari Al-Quran. Kemuliaan Al-Quran sebagai petunjuk hidup. Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang lebih lurus. Quran. Surat Al-Isra. Ayat 9. Janji keberkahan bagi yang berpegang teguh pada Al-Quran. Dan ini adalah kitab yang telah kami turunkan yang diberkahi. Maka ikutilah ia dan bertakwalah agar kamu diberi rahmat. Quran Surat Al-An'am. Ayat 155. Bukti praktis di dunia. Para hafiz cenderung sukses secara akademik dan spiritual. Menghafal Al-Quran melatih disiplin, kesabaran, dan ketekunan. Pengaruh terhadap masyarakat. Hafiz sering menjadi inspirasi dan pemimpin spiritual yang membawa masyarakat kepada kebaikan. Dengan demikian, menjadi penghafal Al-Quran adalah keutamaan besar yang membawa manfaat di dunia dan akhirat, baik secara individu maupun sosial. Menghafal Al-Quran dengan cepat dan benar membutuhkan metode yang sistematis, niat yang kuat, dan konsistensi. Berikut adalah beberapa metode yang diajarkan oleh para ahli dan guru dalam pendidikan formal maupun informal. 1. Metode tikrar pengulangan. Penjelasan. Mengulang-ulang ayat atau bagian tertentu hingga melekat di ingatan. Langkah. Baca satu ayat sebanyak 10-20 kali hingga lancar. Hafalkan ayat tersebut dan coba ucapkan tanpa melihat mushaf. Lanjutkan ke ayat berikutnya dengan cara yang sama. Gabungkan hafalan dari beberapa ayat tersebut. Contoh konkret. Hafal surah Al-Mulk. Bagi menjadi 5 bagian, 5-7 ayat setiap bagian, ulangi setiap bagian hingga lancar. Lalu sambungkan. 2. Metode talaki, bimbingan guru. Penjelasan. Belajar secara langsung dengan seorang guru yang dapat memperbaiki bacaan. Langkah. Bacakan hafalan di depan guru. Guru akan membenarkan tajwid, makraj, dan hukum bacaan. Ulangi bagian yang masih salah hingga benar. Contoh konkret.
Bergabung dengan kelompok tahfiz atau program talaki di masjid madrasah. 3. Metode hafalan harian, one page a day. Penjelasan. Menghafal satu halaman setiap hari secara bertahap. Langkah. Hafalkan setengah halaman pagi hari dan setengah halaman sore hari. Malamnya. Ulangi hafalan halaman tersebut. Setiap minggu. Murajaah seluruh hafalan minggu itu. Contoh konkret. Hafal satu halaman per hari 20 halaman dalam 20 hari, hafal satu juz dalam 1 bulan. 4. Metode mendengar audio listening. Penjelasan. Mendengarkan rekaman qori atau muratal secara berulang untuk membantu penghafalan. Langkah. Dengarkan ayat yang ingin dihafal sebanyak 10-15 kali. Ulangi dengan mengikuti bacaan qori hingga lancar. Hafalkan sendiri tanpa rekaman. Contoh konkret. Gunakan muratal dari qori favorit seperti Seimisari Al-Afasi. 5. Metode visualisasi dan tulisan. Penjelasan. Melibatkan tulisan atau catatan sebagai alat bantu hafalan. Langkah. Tulis ayat yang akan dihafal di buku catatan. Lihat catatan saat membaca hafalan. Hafalkan dari catatan tersebut. Kemudian coba tanpa melihat. Contoh konkret. Hafal surah Yasin dengan menulisnya ayat per ayat di buku. 6. Metode murajaah pengulangan hafalan lama. Penjelasan. Memperkuat hafalan dengan mengulang hafalan sebelumnya secara rutin. Langkah. Bagi waktu khusus setiap hari untuk murajaah. Gunakan jadwal siklus. Seperti 5 juz per minggu. Contoh konkret. Setelah hafal 2 juz, ulangi setengah juz lama setiap hari sambil menambah hafalan baru. 7. Metode gradasi tahapan ayat. Penjelasan. Menghafal secara bertahap mulai dari ayat-ayat pendek hingga panjang. Langkah. Mulai dari surah-surah pendek seperti juz 30. Lanjutkan ke surah yang lebih panjang secara bertahap. Contoh konkret. Hafal surah pendek seperti Anas, Al-Falaq, dan Al-Ikhlas dalam sehari. Tips tambahan. Konsistensi waktu. Tentukan waktu khusus setiap hari. Pagi sebelum subuh adalah waktu terbaik. Lingkungan yang mendukung. Tinggal di lingkungan yang mendukung seperti pesantren atau komunitas tahfiz. Berdoa dan ikhlas. Niatkan untuk mencari ridha Allah dan selalu berdoa agar diberi kemudahan. Jangan takut gagal. Jika sulit, ulangi lagi dengan sabar. Dengan metode ini, menghafal Al-Quran dapat dilakukan secara efektif sesuai dengan kemampuan masing-masing.